kana sa'u takallamuna illa man adina lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Musalla Al-Kautsar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa bersama-sama untuk berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan insya Allah dengan tolabul ilmi, membahas ilmu akidah, ilmu yang paling penting di bidang agama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah Musalla Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, sampai mana ini sekarang? Oh ya, 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa dhawtatul qabri haqqun wa adzabuhu haqqun kainun lil kuffari kullihim wa li ba'dil muslimin. Himpitan atau azab kubur bagi seluruh orang kafir dan sebagian orang yang beriman adalah benar adanya. Jadi siksa kubur itu hanya diperuntukkan untuk seluruh orang kafir, seluruhnya ya. Yang kedua adalah sebagian orang yang muslim, sebagian orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami siksa kubur. Amin. Karena ada orang-orang yang tidak mengalami siksa kubur. Satu ya orang soleh tentunya ya. Yang kedua orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, dia beriman kepada Allah, itu tidak dapat siksa kubur. Terus juga meninggal bulan Ramadan. Nah, ada yang mau doa supaya cepat-cepat ini mumpung bulan Ramadan ini, supaya bebas dari siksa kubur. Soalnya gini, kalau bebas dari siksa kubur itu pasti nanti kedepannya lebih enak gitu. Maksudnya kedepannya itu apa? Di alam akhiratnya nanti lebih enak. Karena alam kubur itu belum alam akhirat. Alam kubur belum alam akhirat, baru alam penantian. Nunggu ya, nunggu apa? Nunggu kiamat. Kan gitu. Nah, nunggu kan ada nunggu sambil ngopi, ada nunggu sambil tidur, ada nunggu sambil digebuki gitu. Macam-macam. Lah, yang digebuki ini yang dapat siksa kubur. Lah, siapa itu yang digebuki? Yaitu orang yang kafir pertama. Semua orang yang kafir tidak beriman pasti mendapatkan siksa kubur. Ya. Lah, kalau dia di kuburan itu aman,
nanti di akhiratnya insya Allah lebih aman. Kalau di kuburannya ini tidak aman, sudah digebuki, ya, ini nanti di akhirat lebih ngeri. Makanya kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga, atau pelatarannya surga, atau hufratun min huffarin niron, ataupun pelatarannya neraka, ya. Jadi kalau di kuburan aman, ya insya Allah di akhiratnya aman. Ada juga amalan supaya kita terbebas dari siksa kubur. Apa itu? Setiap malam baca surah Al-Mulk. Ya, setiap malam baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih, sampai satu surah. Cuma 2 halaman setengah. Cuma 2 halaman setengah. Itu kalau hafal merem 2 menit. Merem cuma 2 menit. Masih lama sebat. Sebat itu 10 menit belum selesai. Baca Al-Mulk merem biasanya ini Yasin, Waqiah, Muluk itu sekitar 15 menit. Ya. Kalau Muluk saja paling 2 menit, 3 menit selesai, ya. Dan itu jaminannya adalah terbebas dari siksa kubur. Jadi api, malaikat, neraka itu mau eksekusi itu nggak enak. Kenapa? Karena orang itu ketika di dunia selalu mengistiqomahkan membaca surah Al-Mulk. Yang pengen rezekinya lancar, baca suratul Waqiah setiap malam, jangan putus, ya, setiap malam. Pengen lancar urusannya, baca surah Yasin. Habis subuh boleh, malam boleh. Ya habis subuh lah sebelum kita bekerja. Begitu. Lah berarti niatnya ini Ustadz, niatnya cari dunia? Tidak. Makanya niatnya yang bagus. Yang saya sampaikan tuh bukan niatnya, niat baca surah Yasin supaya urusan saya mudah. Jangan. Niat baca surah Yasin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lillahi ta'ala, baca Yasin, ya. Nanti urusan fadilah atau keutamaannya yang adalah salah satunya memudahkan urusan, gitu loh. Mengartikan sifat Allah dalam bahasa Persia. Wa kullu ma dzakarahu ulama bil farisiyah min sifatillahi ta'ala azzat asma'uhu wa ta'alat sifatuhu fajaizun alqawlu bihi siwal yaddi bil farisiyah wa yajuzu ayyuqala barui huda bila tashbihin wala kaifiyah. Semua istilah yang telah disebutkan ulama dengan bahasa Persia tentang sifat-sifat Allah yang mulia, nama-namanya dan luhur semua sifat-sifatnya, maka boleh diungkapkan dengan istilah tersebut, kecuali istilah yad atau kata yad dalam bahasa Persia, dan boleh menyebut barui khuda. Istilah yad itu dengan barui khuda, dengan tanpa penyerupaan dan tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Maksudnya begini. Kemarin pas dalam pembahasan sifat-sifatnya Allah, ya, seperti Allah punya wajah, bukan wajah ya, punya wajah, terus punya yad, bukan tangan ya, yad. Kemudian punya nafas, ya, istawa dan lain sebagainya. Ini kan kita ahlu sunnah wal jamaah ada 2 pendekatan, 1 pendekatan tafwid, 2 pendekatan takwil, ya, takwil yang benar. Pendekatan yang pertama tafwid. Tafwid itu maknanya adalah menyerahkan makna kepada Allah, menyerahkan makna kepada Allah. Kita nggak usah ngasih makna. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman atas arsy ialah beristiwa. Selesai, nggak usah kita maknai istawa itu maknanya apa, nggak usah.
Ya, karena Allah yang paling tahu. Itu pakai metode tafwid, menyerahkan makna kepada Allah. Atau ada Quran yadullahi fauqa aydihim. Ya, kita yad Allah di atas tangan-tangan orang yang kafir. Jangan kita tafsirkan atau maknai yad itu maknanya apa, jangan. Nah, ini namanya menyerahkan makna kepada Allah, namanya tafwid. Nah, kemudian ada juga takwil. Nah, takwil ini boleh dimaknai, tapi tentunya dengan nama atau makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada kesan Allah ini butuh sesuatu, Allah ini serupa dengan kita, ya, dan Allah ini ada kurangnya dan lain sebagainya. Gitu loh. Cari makna-makna yang mengagungkan Allah, ya, yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya dan lain sebagainya. Nah, ini cara mengartikan dulu, karena Imam Hanafi yang ngarang kitab ini adalah orang Persia. Orang Persia. Persia itu mana? Iran sekarang. Ya, sekarang Iran. Iran dulu sama Iran sekarang beda. Imam Bukhari juga orang Persia. Imam Bukhari, Muslim itu orang Persia. Makamnya di Iran. Nah, yang nemukan makamnya Imam Bukhari juga kan Bung Karno dulu. Maksudnya dulu makamnya ini terlantar, kemudian Bung Karno dimintain tolong untuk datang ke Rusia, ya, untuk datang ke Rusia. Lalu kemudian saya mau datang, yang penting carikan makamnya siapa? Imam Bukhari. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh memaknai dengan istilah-istilah yang ada di bahasa Persia dulu, ya, kecuali istilah yad, ya, dan boleh menyebut memaknai yad itu dengan barui khuda. Nah, ini bahasa Persia. Maknanya apa barui khuda ini? Wajhullah, ya. Maknanya adalah wajhullah, dirinya Allah, seperti itu, tanpa menyamakan dan menyerupakan dengan sifat makhluk. Jauh dekatnya Allah dan hambanya. Walaisa qurbullahi ta'ala wala bu'tuhu min tariqi tulil masafah wa qisariha walakin ala ma'nal karamah wal hawan. Dekat dan jauhnya Allah tidak diartikan seperti dekat jauhnya jarak, seperti dekat jauhnya makhluk dengan makhluk, akan tetapi diartikan dengan memuliakan dan menghinakan, ya. Jadi Allah dekat dengan hambanya yang beriman. Itu maksudnya bukan Allah dekat ada jaraknya begitu, tidak. Saya di sini, Allah di samping sini, itu tidak. Ya. Atau orang kafir jauh dari Allah. Bukan berarti orang kafirnya di Sabang, Gusti Allah di Merauke, bukan. Ya. Maksudnya jauh dekatnya Allah adalah orang yang dekat dengan Allah berarti orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang jauh dengan Allah berarti orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi makna dekat, makna jauh itu bukan makna jarak, tapi makna kemuliaan dan penghinaan. Kalau dekat berarti Allah muliakan, kalau jauh berarti Allah hinakan. Dekatnya orang yang taat dengan Allah. Walakin al-muti'u qaribun minhu bila kaif. Orang taat itu dekat dengan Allah dalam pengertian ia dimuliakan oleh Allah, tidak diartikan seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Jauhnya ahli maksiat dari Allah, wal asi iku ba'idun anhu bila kaif. Orang yang bermaksiat itu jauh dengan Allah dalam pengertian ia dihinakan oleh Allah, tidak dalam pengertian seperti jauhnya makhluk dengan makhluk, ya. Intinya adalah ini kita supaya orang-orang awam yang polos-polos ini ketika dengar dekat, orang awam polos itu biasanya kan suka membayangkan, ya, ketika disebut Allah, ini Allah lagi dekat dengan kita, berarti di sekitar kita ini, gitu loh bayangannya ini, ya.
Kayak itu tadi Allah terserah yang di atas gitu. Ada kalimat terserah yang di atas. Maksudnya yang di atas itu apa? Atap kah? Burung kah? Tower kah? Tembagapura kah? Jadi terserah yang di Tembagapura gitu. Kan tidak. Itu kan majas, bukan makna hakikat. Ya. Jadi Quran itu sastranya tinggi, banyak majasnya. Maksudnya terserah yang di atas itu terserah yang kemuliaannya di atas segala-galanya, yang kekuasaannya di atas segala-galanya. Maknanya begitu. Tapi orang awam itu kan terserah yang di atas. Wih, berarti Gusti Allah di atas ini, berarti benar-benar bertempat di atas. Nah ini yang jadi masalah, begitu loh. Ahlussunnah wal jamaah tidak pernah kita punya keyakinan Allah bertempat, tidak. Dimanapun, mau di mana-mana, mau di atas, mau di bawah, ya mau menyatu dengan kita, tidak. Ahlussunnah wal jamaah meyakini Allah qiyamuhu binafsihi al-ghani wa nahnul fuqara. Allah ini tidak butuh dengan apapun, termasuk tempat, termasuk arah, termasuk atas, bawah dan lain sebagainya. Nah, terus itu ada ayatnya, cuma maknamu salah, cara memaknaimu yang salah. Ayatnya benar tapi cara memaknaimu yang salah. Kan sekarang macam-macam. Ya. Sholat tarawih yo pakai dalil witir, ya ada sekarang ini. Ini dalil witir dipakai dalil tarawih, kan sama saja. Ini sakit malaria diobati pakai obat batuk, kan nggak nyambung. Gitu loh. Ini dalil apa dipakai untuk apa? Ini namanya kalau istilah usul fikih adalah pemerkosaan ayat dan hadis, gitu loh. Tidak menggunakan ayat pada tempatnya. Posisi hamba dan Tuhannya. Wal qurbu wal bu'du wal iqbalu yaqa'u 'alal munaji wa kadzalika jiwaruhu fil jannah wal wuqufu baina yadayhi bila kaif. Dekat, jauh dan bertemu. Nah, dekat, jauh dan berhadapan atau bertemu hanya berlaku atas orang yang bermunajat ataupun makhluk. Orang yang bermunajat itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan kebaikan atau ibadah. Begitu juga tetangga Allah di surga dan berhenti di antara kedua yadnya, yad Allah. Harus dipahami dengan tanpa menyerupakan dengan sifatnya makhluk. Ya. Nah, kita kalau bermunajat kepada Allah atau sholat kepada Allah, sujud, kata Nabi kan orang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia posisi sujud. Bukan berarti Allah di bawah sajadah, ya, atau di bawah tanah, ya, tapi adalah paling dimuliakan seorang hamba dimuliakan oleh Allah ketika hamba itu mau menjalankan perintah Allah. Maknanya seperti itu. Intinya bukan makna jarak dan makna tempat. Keutamaan bacaan dan makna dari ayat Al-Quran. Wal Qur'anu munazzalun ala Rasulillah wa huwa fil mushafi maktubun. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Ya. Wa ayatul Qur'ani kulluha fi ma'nal kalam mustawiyatun fil fadilah wal 'azamah illa anna li ba'dihha fadilatal dzikri wa fadilatal madhkur. Seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah. Mau yang bismillahnya, alhamdulillahnya, ayat 2, ayat 4, ayat 6 semuanya adalah kalamullah. Dan semuanya memiliki keutamaan dan keagungan yang sama. Jadi semua ayat Quran ini punya keagungan dan kemuliaan yang sama, nggak beda-beda, ya, semuanya sama. Hanya saja sebagian memiliki keutamaan bacaannya dan keutamaan maknanya. Nah, ada yang memiliki keutamaan membacanya, bacaannya kita baca pasti dapat pahala. Nah, tapi ada juga yang punya keutamaan makna. Jadi dibaca dapat pahala, maknanya juga
makna yang bagus. Maksudnya makna yang bagus itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang yang bagus-bagus, tidak menjelaskan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Keutamaan bacaan dan makna ayat kursi. Mislu ayatil kursi, seperti ayat kursi. Li'annal madhkura fiha jalalullahi wa 'azamatuhu wa sifatuhu. Fajtama'at fiha fadilatani, fadilatul dzikri wa fadilatul madhkur. Ayat kursi itu di dalamnya terkandung makna yang menjelaskan tentang kebesaran, keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, Allah maha hidup dan maha berdiri sendiri, mengatur semua makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak akan merasa ngantuk, ya, dan tidak akan tertidur. Beda dengan kita. Kita iki yo wayah ngaji ya turu, Pak. Ngono. Pintu siuman maksudnya. Tapi Gusti Allah, ya, Allah Ta'ala itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, selalu terjaga, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini isinya adalah sifat-sifat Allah yang agung, mengagungkan Allah. Ya, ini isi dari ayat kursi. Maka ayat kursi ini ayat termulia Al-Quran. Maksudnya termulia bagaimana? Ayatnya Al-Quran ini sudah mulia, ya, maknanya juga adalah terkait Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan paling takut ya dengan ayat kursi ini. Ya, makanya contoh urusan setan, khususnya urusan setan lah, atau urusan apapun, pokoknya urusan dengan musuh lah, ya. Urusan dengan musuh itu bisa kita bertabarruk atau mencari keberkahan dengan ayat kursi. Ada yang istrinya diganggu setan, anaknya rewel diganggu setan seumpama. Ambil air, bacakan ayat kursi. Mau sekali, 3 kali, 7 kali, itu terserah selera itu. Itu selera. Habis itu diminumkan. Ya. Seperti itu. Tabarruk dengan ayat kursi. Kenapa? Karena air atau apapun yang dibacakan Al-Quran, dia akan membentuk energi yang berbeda, ya. Dan Quran ini salah satu fadilahnya adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, ya, sebagian ayatnya adalah syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Gitu loh, pakai ayat kursi. Banyak ketemu setan jangan kabur, bacakan ayat kursi, ya. Pokoknya ayat kursi itu ayat mulia sekali. Kemudian jadi di dalam ayat kursi ini, Pak, ada 2 keutamaan. Satu, keutamaan bacaannya, yang ayat kursi adalah bagian daripada Al-Quran, ini utama. Yang kedua, keutamaan maknanya, ya. Makna yang terkandung dalam ayat kursi ini mulia karena menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaannya mulia, maknanya mulia. Kemudian ayat yang menjelaskan sifat orang kafir, ya. Wa fi sifatil kuffari fadilatu dzikri fahasab wa laisa fil madhkuri wa humul kufaru fadilah. Pada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang kafir, maka hanya terkandung 1 keutamaan saja, yaitu keutamaan bacaan. Karena di dalamnya menjelaskan tentang orang-orang kafir yang mereka tidaklah memiliki keutamaan. Nah, kan ada ini ayat yang menjelaskan orang-orang kafir. Contoh surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir podo wae, sama saja mau diingatkan nggak diingatkan tetap mereka nggak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dan penglihatan mereka ada penutup, enggak bisa weruh, enggak bisa melihat. Wa lahum adzabun azim, dan mereka akan dikasih azab yang pedih dan lain sebagainya. Nah, ini ayat yang menerangkan tentang orang yang ya Allah, orang kafir ya. Ayatnya Al-Quran dan itu mulia, terkandung fadilatu dzikri, keutamaan bacaan, walaisa fadilatal madzkur, dan tidak punya keutamaan makna bacaan. Bacaannya utama karena Al-Quran, makna bacaannya tidak mulia. Kenapa? Karena menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, gitu loh. Nah, ini bedanya ayat kursi dengan yang ayat tadi saya baca. Kemudian wa kadzalikal asma'u was sifatu kulluha mustawiyatun fil fadilah wal 'azamah la tafawuta bainaha. Begitu juga semua nama-nama dan sifat-sifat Allah memiliki keutamaan dan keagungan yang sama, tidak berbeda antara satu dan lainnya. Ya, semua nama-nama Allah dan sifatnya Allah itu sama keutamaannya. Dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya. Termasuk Allah itu juga namanya Allah. Saya ulangi. Allah itu juga namanya Allah. Allah ini kan zat, ya toh? Ya, punya nama, punya nama. Makanya dalam surah Al-Ikhlas kan begini. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa. Siapa huwa? Dia. Dia itu siapa? Allahu, namanya Allah. Iku ahadun, sifatnya. Huwa, zatnya, dirinya. Allah, namanya. Ahadun, sifatnya. Makanya ada zikir hu. Itu huwa. Hu. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah masih menyimpan namanya. Nah, buat apa ada nama? Nama itu kan digunakan untuk memperkenalkan, ya toh? Kenapa kok kita dikasih nama? Kalau kita nggak dikasih nama kan repot kita. Masa saya panggil si A manusia, panggil si B manusia, manusia, nanti saya panggil satu nyaut semua, kan begitu. Jadi nama itu fungsinya untuk mengenal. Itu loh. Sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, ya Allah masih menyimpan namanya, begitu. Ya, namanya huwa. Bukan namanya, zatnya namanya huwa. Ya, terus dinamakan saya ini Allah. Itu loh, nama saya Allah. Sifat saya ahadun. Esa, berbeda dengan kalian semua yang tak ciptakan ini. Kan begitu. Tidak serupa dengan kalian semua. Esa, satu, tidak bisa terbagi dan tidak terdiri dari bagian. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak bisa diserupai dengan apapun. Nah, itu sifatnya. Jadi ada zat, ada asma, nama, ada sifat. Lah, semua nama dan sifat-sifatnya Allah itu semuanya sama di dalam keutamaan dan keagungannya. Tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya. Karena namanya Allah itu banyak. Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz. Biasanya Pak harus Asmaul Husna di sini itu. Dan tidak hanya 99, Pak. Jangan sampai kita salah paham, nama Allah hanya 99, tidak. Masih banyak namanya Allah. Ya, sifatnya Allah hanya 99, tidak. Ya, jangan dibatasi. Segala nama yang itu mengagungkan Allah adalah namanya Allah.
Ya. Terus sifat 20, ketika Ahlussunnah wal Jamaah punya konsep sifat 20, bukan berarti Allah hanya memiliki 20 sifat saja, bukan. Itu sifat minimal yang harus dimiliki Tuhan. Sifat minimal yang harus dimiliki Tuhan. Makanya sifat wajib, bukan sifat kamal, bukan sifat kesempurnaan, tapi sifat wajib. Karena bila Tuhan tidak memiliki sifat 20 ini, bukan Tuhan. Begitu loh. Nah sekarang begini. Salah satu sifatnya Tuhan itu adalah sifat wujud. Ya, ada. Mungkin bisa nggak sesuatu yang tidak ada jadi Tuhan? Nggak bisa. Ada aja tidak kok mau ngaku Tuhan. Kita yang ada saja ini tidak bisa ngaku Tuhan. Contoh ini. Terus ada lagi sifat Allah ini Al-Khaliq. Allah Maha menciptakan. Mungkin enggak Tuhan tidak punya sifat Maha menciptakan? Saya ulangi. Mungkin enggak Allah atau Tuhan tidak memiliki sifat menciptakan? Mungkin ya? Mungkin, Pak. Ya toh? Mungkin. Makhluk itu kan nggak harus ada. Apakah makhluk itu harus ada? Tidak toh. Kita itu kan nggak harus ada, nggak penting kita ini. Tapi Tuhan harus ada. Ya, kalau ada makhluk harus ada Tuhan, tidak sebaliknya. Kalau ada makhluk harus ada Tuhan. Masa ada gorengan nggak ada yang goreng, kan aneh. Ya toh? Ada gorengan kok nggak ada yang gorengan, aneh. Tapi kalau ada yang goreng harus ada gorengan atau tidak? Tidak harus. Gitu loh. Mulai tambah ngantuk gimana nih. Nah, jadi sifat Allah Maha menciptakan itu sifatnya Allah, tapi bukan sifat wajib. Tidak harus Tuhan punya sifat Maha menciptakan, tapi sifat kesempurnaan. Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rizki. Itu bukan sifat wajib. Boleh kok Allah nggak memberikan rizki, itu boleh. Itu haknya beliau. Tapi sifat kesempurnaan. Lah sifat wajib itu cuma 20 saja itu. Selain sifat wajib itu banyak sifatnya Allah, tapi namanya bukan sifat wajib, tapi sifat kesempurnaan. Ini supaya orang-orang yang nggak paham sifat 20, yang membid'ahkan sifat 20 supaya paham. Ya, makanya ngaji dulu. Ya, sebelum banyak komentar itu ngaji. Makanya saya nggak akan menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu ini, Jabariyah ini, Qadariyah ini, Murji'ah ini, Mu'tazilah ini, Khawarij ini. Ya, itu nggak akan saya menjelaskan itu sebelum kita ngaji dulu. Maksudnya ngaji dulu tuh supaya kita punya pondasi dulu. Ya, punya pondasi dulu. Oh, yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu begini keyakinannya. Baru kita mau membahas keyakinan orang lain. Jangan sampai kita belum tahu diri kita malah ngomen orang lain. Itu kan kayak netizen sekarang. Ya, sibuk ngurusin orang lain, lupa ngurusin diri sendiri. Kita kenali dulu kita ini Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa dalam berkeyakinan, dalam memaknai sifat-sifatnya Allah, dalam memaknai nabi-nabinya Allah, hari akhir, ya, kemudian takdir dan lain sebagainya. Orang tua Nabi meninggal dalam fitrah. Nah ini ada ini Pak, orang Islam yang ngaku paling sunnah malah. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Kenapa kok kita tidak kembali kepada Quran dan sunnah, Pak? Kenapa kok kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya kampanye kembali kepada Quran dan sunnah? Karena kita nggak kemana-mana. Karena kita masih di dalam Al-Quran dan sunnah. Kenapa kita harus kembali? Wong nggak pernah keluar. Ya toh. Yang kembali itu kan yang keluar. Orang-orang yang keluarnya terlalu jauh, makanya harus kembali kepada Quran dan sunnah. Lah kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah keluar kemana-mana kok.
dari dulu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, makanya nggak harus kembali, gitu loh. Masa orang sudah di rumah kok kembali ke rumah? Kan aneh itu, begitu. Yang kembali ke rumah adalah musafir, yang dia safar, bepergian, dia harus kembali ke rumah ditunggu istrinya, gitu loh. Nah, itu mereka ini mereka dulu ya, itu meyakini orang tua Nabi kafir di neraka selama-lamanya. Ini bahaya ini, Pak. Ini namanya kurang ajar. Terus ahlu sunnah bagaimana? Wa walida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mata alal fitrah. Kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meninggal dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kenapa? Karena mereka ini ahlul fatrah. Ya, orang yang hidup dalam masa kekosongan wahyu. Orang yang hidup dalam masa kekosongan wahyu, bukan mukallaf. Pernah dengar istilah mukallaf? Pernah ya? Siapa itu orang mukallaf? Orang yang dewasa, berakal sehat, dan sampai dakwah Islam. Kok ada orang yang dia hidup di pedalaman, ya, di hutan, nggak ada orang lain kecuali dia. Terus dia akhirnya nggak nyembah siapa-siapa, karena nggak ada yang ngasih tahu. Karena kalau ada agama Islam dan sebagainya. Ini orang ini walaupun sudah 50 tahun, ya, sudah balik berkali-kali, ini tetap orang ini bukan mukallaf. Kalau bukan mukallaf, maka dia ini tidak bisa dihukumi kafir. Dia ini adalah orang yang suci, ya, maksudnya ya manusia. Nanti dia di akhirat statusnya gimana? Di surga, di neraka, atau di antara surga dan neraka, kan begitu. Nah, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, dia nanti di akhirat di surga, karena dia ini suci. Fitrahnya manusia kemarin apa, Pak? Mukmin. Fitrahnya manusia adalah iman. Kan begitu. Nah, orang ahlul fatrah begini nih yang nggak pernah dengar kenal agama Islam nanti masuk surga. Kemudian kalau dia pernah melakukan kesalahan dikisos seperti hewan. Ya, dia pernah mukul di dunia nih, nanti dipukul. Dia pernah jewer di dunia, nanti dijewer. Dia pernah nempong di dunia, nanti ditempong. Setelah urusan-urusan kisosnya selesai, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kelas ekonomi. Saya garis bawahi, tentunya kelas ekonomi, ya. Harus berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu kan ada kelas-kelasnya. Tidak cuma satu kelas tok. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 5, bintang 7. Ya kan? Asli. Makanya istilahnya kalau di dalam Al-Quran as-samawat, langit-langit. Kalau satu langit as-sama'u. Kalau banyak langit as-samawat. Beda sama bumi. Kalau bumi wal ardu, satu. Ya, pakai istilah mufrad. Ya. Kalau langit itu istilahnya jamak, samawat, langit-langit. Berarti kan langit itu ada tingkatannya. Surga juga sama, ya, juga surga itu ada tingkatannya. Seperti itu. Abu Thalib meninggal dalam kekafiran. Wa Abu Thalib ammuhu wa Abu Aliyin mata kafiron. Pamannya Nabi, ya, bapaknya Sayyidina Ali yang bernama Abu Thalib, beliau mati dalam keadaan kafir. Kalau kedua orang tuanya Nabi, mereka berdua meninggal dalam keadaan fitrah atau suci. Kenapa? Karena nabinya belum ada. Bapaknya Nabi ini meninggal ketika kapan? Nabi ketika di kandungan, ya toh? Terus ibunya Nabi meninggal kapan? Nabi berumur 6 tahun. Ini Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Berarti Quran belum turun, agama belum turun. Ya toh. Lah agama sebelumnya, agamanya Nabi Isa, agama Islam juga yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah habis.
Maksudnya sudah habis itu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya lokal dan temporal. Agamanya itu sifatnya, ajarannya adalah lokal dan temporal. Maksudnya lokal gimana? Khusus Bani Israel saja, khusus orang Papua saja seumpama, khusus orang Jawa saja. Syariatnya ini loh, nggak bisa dipakai orang selainnya. Dan temporal, ada durasi waktunya. Kitabnya itu tidak dijamin akan abadi. Ya, kitabnya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bisa rusak. Kitab yang nggak bisa rusak adalah Al-Qur'an. Makanya hanya ada satu kitab yang bisa dihafal di dunia ini, yaitu Quran. Pernah dengar Al-Hafidh selain Al-Quran? Saya pakai istilah selain Al-Quran karena ada live. Ya, pernah dengar Al-Hafidh selain Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran ini orang 3 tahun saja bisa menghafal. Ya enggak? Yang anak-anak kecil biasanya nih Ramadan ada nggak acaranya di RCTI? Umur 3 tahun bisa hafal Quran. Coba bayangkan Pak, itu segitu tebelnya segini, bahasa asing, bahasa Arab, ya toh. Baru bacanya punya aturan, ada panjang, pendek, dengung, jelas dan lain sebagainya. Itu masuk di anak usia 3 tahun. Masuk akal nggak? Sampai jawab dulu, masuk akal nggak? Kurang masuk. Nggak masuk akal. Sampai aja sudah tua-tua juga yo, nggak hafal kok. Sehalaman saja nggak hafal kok. Nggak masuk akal Pak. Kenapa kok bisa hafal itu anak yang umur 3 tahun, 4 tahun itu? Karena itu mukjizat. Kenapa kok kitab-kitab yang lain yang ada sekarang, bukan yang ada dulu, yang ada sekarang, kok nggak bisa dihafal? Karena sudah bukan mukjizat lagi. Hanya Quran yang mukjizat. Bahkan saya ini punya teman, saya dulu pas wisuda Quran itu punya teman satu angkatan wisuda, hafid dulu. Orangnya idiot Pak. Dia ditanya ke utara itu jawabnya ke selatan. Idiot orangnya, haho begitu. Tapi bisa hafal Quran. Jadi kan nggak minder kan? Yang waras-waras ini ya, manusia. Saya punya teman idiot Pak. Beliau 25 tahun kalau nggak salah, atau nggak 20 tahun. Hafal Quran itu 20 tahun. Lama. Ya nggak lama sih. Sahabatnya Nabi berapa lama? Nabi itu hafal Quran berserta para sahabatnya kan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Iya toh? Dari mulai turun wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira sampai ayat terakhir yang diturunkan al yauma akmaltu lakum, ya. Itu kan selama 22 tahun, 22 hari, 22 bulan. Ya, berarti dan itu tua-tua semua Pak. Para sahabat-sahabatnya Nabi itu menghafal bukan anak-anak, tua. Jadi jangan jadi alasan jenengan sudah kerja, sudah tua, terus sudah nggak mau belajar Quran, sudah nggak mau menghafal Quran. Nah ini nggak ada sunnahnya ini. Sunnah Nabi itu, ya, yang paling utama itu bukan masalah jubah dan lain sebagainya, bukan. Itu jubah sunnahnya Nabi, imamah juga sunnahnya Nabi, jenggot sunnahnya Nabi, tapi bukan sunnah yang utama. Sunnah yang utama itu hafal Quran, gitu loh. Yang keren-keren tuh. Kemudian menegakkan sholat 5 waktu, ya toh, peduli kepada sesama, itu sunnah yang utama. Jadi ada tingkat-tingkatan sunnah. Ada sunnah yang sifatnya ini sunnah yang paling tinggi, ada sunnah yang sifatnya di tengah-tengah, ada yang pelengkap, ya toh, ada yang pelengkap. Jangan kita ambilnya cuma yang pelengkapnya saja ini. Karena paling mudah itu yang melakukan pelengkap. Kita kan mudah melakukan sunnah ini, contoh pakai imamah. Ya tinggal kita gini-gini saja, nggak usah kita ngafalin, nggak usah murojaah, nggak usah repot-repot, tinggal gini, set, sunnah, begitu loh. Coba ambil yang sunnahnya hafal Quran,
Kan keren ya toh. Kamu kok enggak pakai ini imamah? Kan enggak harus imamah, sunnahnya Nabi itu kan banyak. Saya ambil sunnah yang hafal Quran, kamu bisa? Enggak bisa. Saya lo bisa pakai imamah, sini pinjam imamahnya, tak udeng-udeng selesai. Begitu loh maksudnya. Ya, jadi kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang tua Nabi meninggal dalam keadaan suci, bukan kafir. Bukan kafir, karena dulu Nabi Muhammad belum diutus, beliau sudah meninggal, dan ajaran Nabi Isa sudah tidak ada. Jadi umat yang hidup dalam kekosongan wahyu, namanya ahlul fatrah. Nah, itu dihukumi mati dalam keadaan suci. Lah Abu Thalib pamannya Nabi, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu meninggal kafir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah diutus Nabi, tapi beliau tidak mau mengucapkan syahadat. Begitu loh. Maka beda antara orang tua Nabi dan Abi Thalib. Jangan disamakan, karena Abi Thalib dulu masih hidup ketika Nabi sudah jadi Nabi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada Gus. Monggo. Ini mungkin terkait materi-materi yang sebelumnya, monggo. Bagaimana cara kita bisa mengenali diri kita sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menemukan cahayanya seperti itu. Cara mengenali diri. Ngaji, Pak. Ya, ngaji itu saja. Jadi ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu isinya adalah pengenalan diri, mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya. Nah, setelah dia mengenal dirinya, kemudian dia mengenal makhluk ciptaan-ciptaan orang di luar dia, sesuatu yang di luar dia. Kenal diri, kenal semesta, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, kenal diri, kenal semesta, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri manusia ini adalah mikrokosmos, semesta yang kecil. Jadi ada bawono alit, bawono ageng, bawono agung. Ya apa menahi. Ya, ada semesta kecil, semesta besar, ada semesta yang besar. Semesta kecil itu siapa? Manusia ini. Di dalam manusia itu ada apa saja? Angin ada, ya toh. Sampai ngentut kan ya bolak-balik toh. Api juga ada, ya. Api juga ada. Kenapa kita bisa berkeringat itu? Karena ada api di dalam kita. Panas, jengkel juga panas, ya toh. Air juga ada, tanah juga ada. Jadi semua elemen semesta ini ada pada diri manusia. Nah, kemudian semesta ageng, semesta yang besar, ya ini teman kita, keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita. Ini namanya semesta besar. Ada semesta yang paling besar, yaitu alam semesta ini, bumi, langit, dan lain sebagainya. Nah, itu isinya Quran kan itu. Kemudian yang menciptakan semuanya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama kali turun apa, Pak? Iqra, bacalah. Bukan bacalah sih, ngajilah. Makanya jangan ngaji terjemahan. Kalau ngaji terjemahan itu jadi repot, ya. Iqra diartikan bacalah. Ini kan problem, ya. Padahal membaca itu tilawah, talayatlu tilawatan, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau qiraatul Quran ini mengkaji Al-Quran, ya. Qiraah itu ngaji. Ngajilah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang punya sifat khalaq, menciptakan. Nah, berarti kan kita ngaji, ya toh, supaya kita kenal Allah,
dan supaya kita kenal ciptaan Allah. Termasuk ciptaan Allah adalah semesta ini dan kita sendiri. Nah, supaya kita kenal diri harus ngaji. Itu saja, bahwa kita ini makhluk, kan begitu. Makhluk itu adalah ciptaan, yang menciptakan Khalik. Nah, tugasnya makhluk di dunia ini apa? Kita itu diciptakan, dikasih hidup di dunia ini bukan untuk kemudian kerja, bukan ngopi, itu bukan. Tapi untuk apa? Illa liya'budun, kan begitu. Untuk beribadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah yang dia ini tata caranya sudah ditentukan, diajarkan oleh Nabi, ada ibadah yang sifatnya sosial, ada ibadah yang tata caranya tidak ditentukan, kan begitu. Nah, itu semua bisa kita ketahui lewat apa, Pak? Ngaji. Kita tahu ilmunya ibadah yang sudah ditentukan, contoh sholat, puasa, Ramadan, zakat, ini kan sudah ditentukan, mahdhah dia. Ya toh, tahu ilmunya dari ngaji. Kita tahu ilmunya solawat, berdagang, bekerja, ya, dan lain sebagainya. Ini kan ibadah juga. Ibadah apa? Ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak ditentukan, kamu harus kerja petani, pokoknya harus kerja petani, selain petani haram, kan tidak. Mau kerja apa saja bebas, tidak ditentukan. Tapi kan ada rambu-rambu umum, ada aturan-aturan umum. Lah, kita bisa tahu aturan-aturan itu dari mana? Kerja, nggak boleh riba, nggak boleh makan gaji buta. Ya, nanti kalau makan gaji buta, hatinya buta, kan begitu. Dan lain sebagainya. Jadi solusinya satu, supaya kenal diri itu ngaji. Ya, ngaji supaya kenal diri, dari kenal diri kemudian kenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ada yang lain? Monggo, masih ada ya? Silahkan. Ini terakhir ya? Terakhir tapi dua boleh? Boleh. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu terjemahan Al-Quran terjemahan Allah itu sering menyebut, termasuk yang disebut oleh Gus Nabi itu kami, menyebut diri kami. Padahal kami ini dalam bahasa Indonesia banyak, lebih dari satu. Itu yang pertama. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya gimana? Kenapa kok kami itu keterbatasan bahasa Indonesia atau? Yang kedua, zat kalau dalam fisika itu ada zat padat, zat cair, itu tuh makhluk juga. Tapi kalau khusus untuk penyebutan Allah, biasanya depannya itu ada din, zat. Gitu. Nah, itu apa bedanya? Kenapa beda? Oke, pinter. Sip. Pertanyaan yang keren. Untuk yang pertama, kenapa di dalam Quran ada istilah kami biasanya? Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, kan begitu? Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Maksudnya kami, padahal Allah itu kan ahad, satu. Ya, kenapa jadi kami banyak? Ya, ini namanya majas. Ya, majas sastra. Maksudnya kami, ketika Allah memakai bahasa kami di dalam Al-Quran, berarti beliau menunjukkan itu kekuasaan Allah. Itu yang bekerja tidak cuma Allah. Allah melibatkan makhluknya, ya, di dalam hal itu. Contoh di dalam penjagaan Al-Quran. Yang ayat barusan saya baca itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam urusan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dan penjagaan Al-Quran, Allah melibatkan makhluknya. Makanya pakai istilah kami. Atas nama Allah, atas nama ketua, pimpinan, tapi yang menjalankan anak buah. Tapi tetap atas nama pimpinan. Gitu loh. Nah, proses turunnya Al-Quran. Al-Quran turun itu yang menurunkan siapa, Pak? Jibril. Kemudian dari Jibril dikasihkan ke siapa? Dari Jibril di Lauhil Mahfud pertama. Ada makhluk namanya Lauhul Mahfud. Terus diturunkan Jibril ke langit 1. Di Baitul Izzah namanya. Ka'bahnya langit pertama.
Setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Setelah dari Nabi Muhammad diturunkan kemana? Ke sahabat. Gitu. Setelah dari sahabat diturunkan ke tabiin, muridnya lagi. Ke muridnya lagi sampai kepada kita semua. Ini proses turunnya Al-Quran melibatkan banyak makhluk. Dan proses penjagaan Al-Quran juga sama. Pertama Al-Quran dijaga di Lauhul Mahfud, dijaga oleh Jibril, dijaga oleh Baitul Izzah, dijaga di dadanya Nabi, terus dijaga di dadanya para penghafal Al-Quran. Dijaga aplikasi juga, aplikasi Play Store Al-Quran gitu. Ini kan menjaga juga, Pak. Itu jadi kami maknanya Allah melibatkan makhluk dalam proses itu. Yang kedua apa tadi? Zat sama zat. Oh, zat sama zat, zat padat, zat cair. Iya, beda, Pak. Allah bukan zat, tapi zat. Zat itu maknanya esensi. Kalau dalam bahasa Arab, zat itu bermakna esensi. Ya. Esensi Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu esensinya padat atau cair. Ya toh? Padat contohnya ya, semua yang padat ini cair ya, yang cair. Allah itu nggak ada urusan sama padat, nggak ada urusan sama cair. Padat cair itu yang menciptakan semuanya adalah Allah. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja atuhu likulli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jamaah Mushola Al-Kautsar, insyaallah besok kita khatam. Ya, besok kita selesai pembahasan. Kalau bisa yang punya bukunya dibawa semuanya. Kalau tidak nyimak lewat PDF, karena besok kita setelah menyelesaikan sampai akhir ya. Kemudian saya baca nanti Arabnya saja dari awal sampai akhir, kemudian saya sebutkan sanad keilmuan saya sampai pengarang kitab ini Imam Abu Hanifah, dan saya ijazahkan kepada jenengan semuanya. Gitu ya. Saya harap besok semuanya bisa hadir, panjang umur, sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.